شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في قلوبنا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Ya Allah, berilah kami fisik yang sehat, akal yang cerdas, hati yang bersih, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, usia yang barakah, hati yang khusyuk, amal yang soleh. Jadikanlah kami ahlul Quran. Kumpulkanlah kami dengan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana azwajana dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Itu Bapak Ibu rahmatullah di Al-Quran itu pasti wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyiris sabirin la tudlamuna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asyraku katsiran wa an tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kata Nabi juga dalam Tirmidzi juga sama bahwasanya seorang muslim mesti diuji pasti. Ma yazalu al-bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Seorang mukmin mesti badannya sakit pasti. Anaknya juga kadang kena musibah. Hartanya juga diuji Allah pasti. Jika kalau ada orang kecelakaan, ya kita insya Allah husnudzan ke Allah. Itu memang dalam rangka apa ujian. Hidup ini kalau tidak tahu kita ujian, gagalnya 2 kali. Nggak tahu ujian pasti nggak bisa jawab. Berarti kalau jenengan tahu kalau diuji itu walaupun nggak bisa jawab, paling tahulah kalau itu lagi ujian. Paling enggak 50% persiapannya.
itu tidak bisa lepas sampai kita meninggal, itu selalu begitu. Kaya ujian biasanya pelit kan, miskin ujian biasanya gerutu, ngomel-ngomel, nggak ridho kan ya. Punya istri ujian diomelin istri, nggak punya istri ya ujian jomblo sampai akhir hayat. Semuanya nggak ada yang nggak diuji, semua diuji. Tampan ujian, jelek ya ujian juga, berat juga. Semua ujian, nggak ada selesai. Sandal baru ujian, sandal jelek ujian. Nggak, yang lulus siapa? Kalau enak bersyukur, kalau nggak enak sabar, udah lulus. Kita akan bicara keunikan Al-Quran halaman 69. Al-Quran ini unik sekali. Masa jenengan sudah pernah hafal lagu tak gendong kemana-mana tak gendong kalau Mbak Surip nih kalau nggak salah. Tasik kesang, kesampun setu. Nah, itu jenengan dibacakan tak gendong pagi, siang tak gendong, terus sore tak gendong. Kira-kira bosen nggak? Jenengan sehari dibacakan Fatihah 17 kali lo nggak bosan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim 17 kali. Belum sholat duhanya 12 rakaat, sholat tahajudnya 13 rakaat, qobliyah ba'diyahnya total 12 rakaat, nggak bosan. Itu keunikan Al-Quran. Jadi kan lagu yang Anda sukai dulu zamannya Mbak Nike Ardila atau Mbak Fetty Vera, kenal ya? Kenal betul? Ya, kalau kenal tua berarti. Rupanya kalau kita itu dinyanyikan lagu yang sama, contoh lagunya Roma, judi, Red, menjanjikan kemenangan, judi. Coba pagi dinyanyikan, siang dinyanyikan, sampai sehari 17 kali. Bosan nggak Bu? Bosan. Al-Quran sejak zaman diturunkan 1445 yang lalu sampai sekarang kita nggak bete. Aneh. Ajaib. Ini yang saya sukai, ini realita. Saya baca Yasin, alhamdulillah habis itu maghrib sampai habis subuh itu nggak bosan. Jamina usul madinati rajul ya sekolah ya kami itu sampai turjaun nggak bosan itu. Coba Mas Soekarno pagi tak gendong, nanti sore tak gendong, kira-kira bosan nggak? Nah itu sudah jelas mukjizat Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu memang fresh terus, nggak bosan. Fatihah jelas dengan baca maghrib jelas jumlah rakaatnya 17. Belum baca maksurat dan doa yang lainnya. Nomor pertama, semua jenjang usia manusia mampu menghafal Al-Quran. Ini juga keunikan. Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3, profesor, nenek-nenek, petani, pedagang, penjual, tukang parkir, semuanya bisa ngapal Quran, nggak peduli siapa saja. Bahkan pendeta hafal Quran, aneh. Pendeta hafal Quran. Jadi jangan tahu orang-orang misionaris itu kan untuk mengelabui kaum muslim kan harus mendalami ajaran Islam. Itu malah menghafal Quran dan hafal Quran. Dan anehnya mereka tidak hafal kitabnya sendiri kan gitu. Kan nggak ada orang Robi Yahud yang hafal Taurat kan nggak ada. Coba jangan kata Habib, insya Allah karena bom bahaya. Itu nggak ada pendeta Yahudi hafal Taurat, nggak ada. Nggak ada pendeta Nasrani hafal Injil. Maka nggak ada mustabaqah tahfidz Injil, nggak ada. Tahfidz Taurat, tahfidz Zabur. Ini keunikan Al-Quran juga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Semuanya bisa hafal, nggak peduli, semua bisa ngapal. Jenengan pun sepuh bisa ngapal, yakin bisa. Kalau niatnya kuat, gampang lali gitu. Wis belereng alamat. Wis kakean pikiran, itu beda lagi. Kalau kita mau melawan alasan-alasan itu bisa hafal semua. Yang kedua, walaupun tilawah berulang-ulang sejak Nabi Muhammad,
tidak membuat pembaca, pendengar itu bosan. Berbeda dengan lagu. Jika berulang-ulang belum genap usia setahun aja sudah bosan. Fatihah 17 kali kita puter tiap hari enggak bosan. Al-Kahfi tiap Jumat, Yasin tiap malam, Al-Mulku tiap malam, Al-Waqiah tiap malam, Ad-Dukhan tiap malam. Itu enggak bosan. Tetapi kalau lagu bosan. Ini termasuk keajaiban, keunikan Al-Quran. Yang ketiga, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa jin, manusia, malaikat, apa siapa saja, tidak ada yang mampu menyamai Al-Quran, enggak ada. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa du syuhadakum min dunillah. In kuntum shadiqin, enggak ada yang bisa menyamai. Itu ada di Kuwait namanya Al-Furqan, tapi Injil yang dibahasa Arabkan, suratnya mirip-mirip kayak surat Maryam, ada surat Yusuf, tetapi orang tahu itu bukan Al-Quran. Anak kecil tahu itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dikenal anak kecil, oh itu Quran. Tapi ya kadang ada yang penting bahasa Arab dikira Quran, padahal itu hadis. Ya orang Jawa itu yang penting bahasa Arab dongo kan amin, amin, amin. Padahal bukan doa. Sering seperti itu. Maka penting belajar yang benar tentang bahasa. Terus apapun, siapapun tidak bisa mendatangkan menyaingi Al-Quran dari banyak sisi. Bahasa, makna, ruh nggak bisa. Karena Al-Quran itu mukjizat akhir zaman. Dari banyak sisi. Kalimatnya mukjizat. Jangan tahu ya, Al-Ardu coba diulang berapa, Al-Bahru diulang berapa. Nanti Al-Bahru lebih banyak. Bahkan sepertiga. Al-Ardu 2/3-nya adalah Al-Bahru. Memang geografis lautan lebih luas daripada daratan. Lail wan nahar itu siang malam, itu ada keunikan, keseimbangan makna. Nah, ayatnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wa da'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo, ditantang, enggak ada yang bisa mendatangkan Al-Qur'an. Yang keempat, banyak peribahasa Arab yang terilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Al-Quran itu bahasanya simpel tapi maknanya dalam. Contoh, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah orang membunuh kan balasannya dibunuh. Itu menimbulkan kehidupan. Kalau orang apa bertanya, kok bisa? Wong dihukum dibunuh kok kehidupan? Itu kalau dibunuh dia nggak bunuh lagi. Kalau dia nggak dibunuh, bunuh terus. Loh itu kecerdasan, pemaknaan sangat dalam. Maka al-qatlu anfal qatli. Pembunuhan itu lebih menegasikan, menafikan pembunuhan. Maka kalau orang membunuh itu sebenarnya hukumannya dibunuh. Kalau hanya 15 tahun dipotong kemerdekaan, dipotong Idul Fitri, dipotong karena membayar 1 miliar, dipotong jadi setahun doang, bunuh lagi. Tapi kalau dalam Islam suruh tobat, sholat dulu, sholat tobat, dibunuh, sudah selesai. Insya Allah yang sudah tobat masuk surga dan nggak membunuh lagi, selesai. Tapi kan aneh kalau di Indonesia ini ada satpam, ada pencuri mau nyuri barang-barang di perusahaan, satpamnya ngelawan pencuri, pencurinya mati, siapa yang dipenjara? Loh, satpamnya, kan error sekali. Error sekali. Itu ada tukang tambak di Gresik, jaga tambak, ada pencuri ikan dilawan, yang perampoknya mati, malah yang jaga di penjara. Error sekali. Dalam Islam, kalau ada pencuri kita lawan, kita mati syahid. Kalau pencurinya mati nggak apa-apa, nggak dapat hukuman membela diri dalam Islam. Tapi undang-undang kita ini lucu sekali. Masa coba jenengan ada perampok pinggir jalan, jenengan ngelawan, menang malah penjara jenengan. Serahkan saja, serahkan saja. Ya serahkan. Aneh sekali. Ya, ini mohon yang jadi anggota DPR, MPR, Boyo agak mikir sedikit.
Ini bener nggak ucapan saya? Kalau salah dipotong saja, nanti saya dimasukkan penjara juga, repot. Dipotong saja yang kayak gitu. Tapi memang repotnya begitu, Bu. Kalau jenengan ada orang mau ngambil kalung gelang, kok jenengan ngelawan, itu yang mau ngambil mati, jenengan di penjara loh. Kalau bisa diserahkan, ayo ambil aja, biar saya nggak di penjara. Aneh sekali. Wong guru mukul murid aja bisa dituntut penjara kok. Tapi kalau murid mukul guru tidak ada, bebas. Aneh sekali. Ya, monggo istighfar sarang-sarang. Ini betul nggak Pak yang sampaikan Pak? Tapi nggak ada yang berani bicara Pak. Bisa dipotong ya, bisa berabe gue. Ya ini kebenaran dan kebiasaan. Makanya penting sekali mengetahui kebenaran. Dalam Islam itu kayak apa, pencuri dibunuh ya tetap menang, yang dicuri tetap nggak boleh diapa-apain. Namanya kalau bahasa Arabnya as-soil atau asyal, itu ada hukumnya. Yang kelima, lanjutannya belum. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Orang yang berbuat buruk pasti menerima balasannya. Man hafara hufratan li akhi waqa'a fiha. Orang yang berbuat buruk ya Bu, jenengan mungkin punya salah kok nggak minta maaf, pasti ada orang yang akan mensalahkan Anda akan terzolimi pasti. Sebelum meninggal dibalas. Kalau jangan ngunek-ngunek kayak orang dulu waktu SMA sampai sekarang belum, tunggu sebelum meninggal pasti diunek-unek kayak orang. Al jazaa'u min jinsil amal. Jangan muji orang, memuliakan orang, jangan sebelum meninggal dimuliakan orang. Jadi cash di dunia ini, orang kafir pun kalau sedekah rezekinya lancar juga. Tapi nggak ada jaminan akhirat. Cari orang yang non muslim, sedekahnya banyak, insya Allah rezekinya lancar. Itu memang balasannya di dunia lancar semua. Apalagi orang Islam banyak sedekah, insya Allah lancar. Jadi al jazaa'u min jinsil amal dari kata kalimat wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Pokoknya senjata makan tuan. Lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, katanya. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum mendirmakan yang kau cintai. Maka kalau sedekah sebenarnya yang diutamakan yang paling berharga, bukan sisa-sisa. Kalau ada baju gitu biasanya aksi sosial yang nggak dipakai, seharusnya yang bagus-bagus, harusnya piring-piring yang bagus-bagus itu disedekahkan, bukan piring-piring yang sudah nggak kepakai, ini sudah nggak dipakai lagi ya nggak apa-apa, itu dapat pahala tapi nilainya berbeda. Maka bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai itu double pahalanya, ngelawan nafsu dan sedekah. Kalau nggak kita sukai jilbab jenengan 20, aku nggak suka warna ini, itu pahalanya 1 sedekah, bukan ngelawan nafsu karena itu sudah nggak disukai. Tapi kalau ada jilbab 20 yang disukai 5, yang 5 disedekahkan, pahalanya double, ngelawan nafsu dan sedekah. Pilih mana Bu? Yang nggak disukai itu ya sudah nggak apa-apa, memang levelnya itu ya itu sama semuanya sama. Saya dulu pernah jadi mahasiswa sering aksi sosial ke dosen-dosen rumah itu, Pak ada baju-baju yang layak pakai Pak, itu ya ada dikasih 1 karung 2 karung, nanti ada bazar gitu ya nggak apa-apa, itu dia sedekah. Terus nomor 5, keseimbangan antara hubungan manusia secara vertikal kepada Allah dan horizontal. Ini sering saya jelaskan. Al-Quran itu ada anak bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih nggak boleh pakai sandal sisian 1 abang 1 hijau gitu? Nanti jadi jombang ya, hijau dan abang. Pak Ustadz, kenapa nggak boleh sebelah baju ini warna kuning, ini warna biru, kenapa nggak boleh? Loh, Islam mengajarkan keseimbangan, nggak boleh pakai sandal sisian, nggak boleh pakai sandal satunya nyeker, nggak boleh satu kena matahari, separuh satu lagi kena bayang-bayang, nggak boleh. Kenapa? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, sampai segitunya. Imbang. Di sini dikatakan apa? Contoh,
Baca Al-Quran pertama kali kan jenengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Billah. A'udzubillah atau bismillah. Vertikal langit itu. Tapi terakhir surat apa? Minal jinnati An-Nas. Nah, itu sudah horizontal manusia. Al-Quran ngajari kita antara langit dan bumi, tolong perilaku kita imbang. Itu dalam Al-Quran. Sekarang dalam syahadat coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Muhammadur Rasulullah manusia. Loh, vertikal dan horizontal lagi. Salat Allah. Terakhir apa salat? Assalamualaikum. Loh, manusia lagi. Yang dimaksud jin dan malaikat malahan. Ayo zakat. Nawaitu ikhraja zakatal fitri lillah, vertikal. Terus zakatnya untuk siapa? Innamas shadaqatu. Loh, manusia lagi. Zakat vertikal dan horizontal. Puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadis sanati. Loh, lillah, vertikal. Terus kalau iftar ambil untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Wa yusiruna la anfusihim walau kana khasasa. Horizontal, utamakan horizontal. Yang terakhir haji, umroh ini yang mau berangkat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik umratan wa hajjah. Loh, lillah, karena Allah itu. Tapi kalau sudah tamattu itu la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanudanakum. Itu kalau nyembelih kambing dam itu untuk siapa dagingnya? Loh, Baisal fakir kata surat Al-Hajj, untuk orang yang membutuhkan, horizontal lagi. Jadi kalau ada orang ahli ibadah nggak kenal tonggo, itu ya kurang pas itu. Atau akrab dengan tonggo tapi nggak sholat, itu ya kurang pas juga. Yang tepat itu ahli ibadah juga akur dengan siapa saja, itu betul-betul lengkap, langit dan bumi gitu. Tapi ada orang itu kan separuh-separuh, rajin wiritan sandalnya hilang marah-marah, seharusnya nggak boleh marah-marah. Alhamdulillah, pasti yang mencuri butuh sandal. Berapa siapa tadi yang ngambil tak tambahi kak, seharusnya gitu. Seharusnya begitu. Itu makna Al-Qur'annya dalam sekali seharusnya. Tapi kan orang nggak pada mau kayak gitu. Masih ego, belum ego. Yang keenam, saat para nabi mendakwai umatnya, mereka memanggil ya qaumi. Contoh wa'id qala Musa liqaumihi. Ya qaumi lima tu'dunani. Wa'id qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani. Kaum. Karena Nabi Musa punya ayah dan punya ibu. Nabi Muhammad punya ayah dan ibu. Nabi-nabi manggil kaumnya ya qaumi. Tapi Nabi Isa lihat ini. Wa'id qala Isa bin Maryam. Dia bilang ya Bani Israel. Enggak ya kaum. Nabi Musa enggak punya kaum. Karena enggak punya ayah. Dalam bahasa Arab, kaum itu kelompok komunitas yang membela orang tertentu dari jalur ayah. Uniknya, kalau Nabi Isa memanggil yang terdakwa ya, terdakwa, yang didakwai itu dia bilang ya Bani Israel, tidak ya kaum. Ini Al-Quran unik sekali. Kalau Nabi yang lain ya qaumi gitu. Tapi kalau Nabi Isa ya Bani Israel. Ini unik. Dan ini berarti Quran ini bukan sembarangan. Memang bukan sembarangan. Aneh. Bahkan jangan baca Al-Baqarah awal itu tentang ba'udah itu. Ba'udah tentang fama fauqaha itu. Fama fauqaha itu setelah diteliti di atas lalat itu loh, ada hewannya juga. Kayak di atas kita ini ada apanya Bu? Itu enggak apal ya Bu. Itu kalau di kerbau itu ada hewannya juga, dimakan sama burung. Itu saking kecilnya lalat, di atas lalat itu ada hewannya juga. Apakah zaman sahabat sudah mengetahui itu? Fama fauqaha, dan di atasnya ba'udah lalat itu ada hewan juga. Itu kira-kira gimana Bu?
Kan keunikan Quran kayak gitu. Jadi ada hewan di atas lalat seperti ada hewan di atas kerbau, dimakan sama burung. Al-Quran mengatakan fama fauqoha itu. Belum ada mikroskop, belum ada. Tapi sudah dijelaskan itu. Nanti jangan baca surat Rum itu. Ulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi terkalahkan di dataran paling rendah. Coba baca sejarah. Bukan dataran tinggi, dataran paling rendah. Bukan di padang, bukit tinggi. Ini bukit rendah. Aneh nih. Diteliti sama para ulama. Ya Allah, betul Romawi itu kalah saat itu memang di dataran paling rendah di muka bumi ini. Luar biasa. Maka Quran ini nggak bohong, Bu. Maka sering baca Quran. Jangan baca koran, banyak bohongnya. Koran banyak bohongnya. Kalau Quran pasti benarnya. Daripada usia kita buat berita-berita nggak penting. Amma yatasaluna nin nabail azim. Loh, tentang berita yang besar, kiamat pasti benar. Nggak pernah bohong Quran. Wahai kaumku katanya. Tetapi Nabi Isa menyeru ya Bani Israel. Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunan itu sama wa id qala Isa sama. Ini keunikan Al-Qur'an. Maka orang Arab itu menganggap jalur pertanggungjawaban itu dari jalur ayah. Berarti kalau ada suami istri cerai punya anak, istrinya nikah lagi, itu bukan kewajiban suami baru. Kewajiban suami lama. Jadi ada kebayoran baru, ada kebayoran lama. Ada suami baru, ada suami lama. Jadi itu kewajiban suami lama. Jadi jangan dibebani suami baru, janda anaknya 10, cilik-cilik. Ya itu kewajiban itu bapaknya sing awal dulu. Kalau bapaknya meninggal, kewajiban pamannya dari bapaknya. Bukan kewajiban ibu. Ibu itu enggak berkewajiban menafkahi. Perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Sunnah. Kalau ibu itu menafkahi anaknya, hukumnya sunnah. Karena ar-rijalu qawwamun 'alal. Bapak-bapak wajib. Maka ibu-ibu kalau suaminya miskin, ibu punya duit boleh bayar zakat ke suami. Nanti diambil sama istrinya lagi. Sini. Nafkah. Tetapi tidak boleh suami bayar zakat ke istri karena kewajiban. Maka kayak gitu kalau jenengan punya saudara satu laki-laki terus warisan orang tuanya 1,5 miliar, itu kakak jenengan dapat 1 miliar, jenengan dapat 500 juta. Banyakan mana? Perempuan 500 juta. 1 miliar itu untuk jenengan juga. Kakak berkewajiban menafkahi adiknya. Ini yang jarang dibaca sama orang awam. Enak ya laki-laki untuk orang bagian, perempuan 1 bagian. Loh, perempuan nggak berkewajiban nafkah. Nanti kakak jenengan itu kalau jenengan sakit, Mas, ayo Mas, transfer Mas, ini tambahan. Itu boleh minta karena memang kewajiban laki-laki menafkahi gitu loh. Maka sebenarnya bagian laki-laki 2 kali lipat itu kalau dipikir-pikir mendalam itu sebenarnya lebih sedikit habis itu. Untuk membiayai ibunya, membiayai kakak perempuannya, adik perempuannya, istrinya, anaknya, habis. Jenengan 500 juta nggak berkurang sama sekali kecuali buat beli lipstik. Luar biasa itu. Kayak gini pemikiran yang dalam itu jarang orang awam tahu. Dikira enak ya laki-laki loh, laki-laki tanggung jawabnya berat. Kalau jenengan berkeluarga suaminya nggak tanggung jawab, itu yang dosa suaminya loh. Jenengan terdolimi malah kelak masuk surga sama Nabi. Kalau ada wanita janda hidupnya susah, anaknya banyak, dodol gorengan, dodol sayur, biayai anaknya. Nanti masuk hadis Nabi gini, ana wa mra'atun saf'a, saya bersama wanita yang janda ditinggal mati dan susah hidupnya, kahataini fil jannah, seperti orang membiayai anak yatim.
Berarti ibu-ibu yang janda hidupnya susah, jangan khawatir. Di akhirat bersama siapa? Ayo hamdalah. Alhamdulillah, berarti janda tenanan. Rupanya kalau kita membaca secara utuh, sebenarnya perempuan itu nikmat sekali. Nggak usah repot-repot kerja, nggak usah. Yang kerja biar laki-laki. Maka istri terbaik itu adalah ibu rumah sendiri, bukan ibu rumah tangga, nggak punya rumah. Ibu rumah sendiri gitu, nyapu, ngepel, itu bukan ibu rumah tangga, nanti jadi pembantu. Ibu rumah sendiri itu bagus itu. Maka ini yang masih mahasiswa, kalau nyari istri jangan bekerja, tapi memang fokus di rumah. Rabbatul manjil, ibu rumah sendiri. Pahalanya besar itu. Jangan datang sudah bersih semua. Coba dua-duanya bekerja, pulang sore rumahnya kayak kapal pecah. Memang afdalnya kalau nggak terpaksa wanita itu afdalnya di rumah afdalnya. Tapi kalau Pak Ustadz kalau nggak nyari tambahan, wah hidup tambah susah Pak Ustadz. Saya bisanya nggak sampai P, Q, R, S enggak. Nyambung nggih Bu? Alhamdulillah. Memang jamaah DKD ini cerdas. Calon profesor. Allahumma amin. Siapa yang beri gelar gampang, punya duit pergi ke kampus tertentu bisa dapat gelar. Tinggal bayar berapa, nggak usah kuliah, cukup kuliah subuh. Nah itu keunikan Al-Quran, unik sekali Al-Quran. Maka jenengan kok bosan baca Quran, berarti hatinya kotor. Kata Utsman, lau syabi'at qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau hati kita bersih, kita tidak bete baca Quran. Kalau jenengan kok gampang bosan, berarti hatinya kotor. Itu bukan kata saya, Utsman bin Affan sudah ngasih tahu. Kalau jenengan kok suka baca Quran, ini orangnya hatinya bersih. Allah senang berbicara, dialog dengan orang ini. Senang. Kalau nggak senang, nggak usah. Bosan. Walakin Allah karroha, ayatnya itu dalam surat Anbiya asahum, bosan. Walakin Allah habbaba ilakumul iman wa zainahu fi qulubikum wa karraha ilakumul kufra wal fusuq wal usyan. Kalau orang disukai Allah itu biasanya hatinya suka ketaatan. Yang ketujuh, israf itu melampaui batas dalam hal harta dan lainnya yang dihalalkan. Seperti makan minum, seharusnya 1 piring malah 5 piring. Minum cukup 1 gelas malah 5 gelas. Itu israf. Tapi apa wala tubadzir tabdzirat? Mubadzir itu mensedekahkan apa saja, potensi, pikiran, hati, harta kepada yang haram, walaupun 1.000 rupiah. Pikiran otak sehat ini harusnya mikir ayat Al-Quran, mikir kubur, mikir alam mahsyar, tapi pikirannya itu suudon sama orang. Lalu pikirannya mensalahgunakan potensi, itu mubadzir, buang-buang usia. Bu, bagusan mana enjang-enjang itu ngerumpi ngerasani tonggo sambil nunggu bakul sayur atau baca Quran 5 juz. Tapi yang dijalankan yang mana? Ya kayak gitu, teorinya sih 5 juz, tapi prakteknya malah juz jambu. Jadi kalau orang kayak begini, mensedekahkan, mentasarufkan, mendirmakan semua potensinya apa saja, pikiran, perasaan, harta kepada yang haram, itu sebenarnya mubadzir. Jenengan punya uang banyak, nggak sampai melebihi 1/3, untuk DKD bangun asrama 1 miliar, itu nggak mubadzir. Memang uang jenengan 1 triliun. Yang tertawa berarti nggak punya 1 triliun kayak saya. Saya doakan kita kaya semua lah. Amin. Kalau masih amin memang belum dapat. Jadi kalau jenengan sedekah ke DKD 1 M,
Uang jenengan 10 M itu enggak mubazir, wong DKD itu amal kebaikan. Keunikan Al-Qur'an wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Itu nomor 7. Nomor 8. Itu tentang warna-warna di Al-Qur'an ya, ada aqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, ada putih, ada hitam. Malah kalau gunung dalam surat Fatir itu unik. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bid. Ada gunung putih, ada gunung wa khumrun merah mukhtalifan alwanuha wa gharabi busud, ada gunung hitam. Itu jangan pergi ke Cina sana itu ada. Padahal nggak ada di Arab, tapi ayatnya bahas ini. Apakah orang Arab kafir jahiliyah pernah ke Cina? Gitu. Ini gunungnya kalau di internet adanya di Cina. Gunungnya ada merah, hitam, putih. Himalaya ada kan itu. Gunungnya itu. Tetapi orang Arab, kira-kira Abu Jahal sempat ke Himalaya enggak? Mau naik gunung sama mahasiswa gitu kan enggak? Enggak, tapi ayatnya sudah ada duluan. Kalau gunung-gunung di Madinah kan coklat, gunung-gunung di Mekah kan coklat. Ini gunungnya putih, hitam, merah. Ini keunikan Al-Quran juga nih, unik sekali. Kita aja yang tahunya di internet aja. Coba datang sendiri, yang punya uang silakan jalan-jalan ke Cina, lihat gunung ini. Kalau nggak punya ya Mersikil nggak apa-apa. Magelang ngalor terus insya Allah sampai Cina. Wong ke Mekah aja jalan kaki sampai, masa ke Cina nggak bisa. Katanya utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai Cina. Kok masa sampai Magelang saja, lanjutkan ke Cina. Maju Cina itu ya Allah, unik itu. Artinya di Faidul Qadir Imam Suyuti, Imam Munawi, jadilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ajaib juga itu. Cina, sin bahasa Arabnya pakai shot, sin walau bisin. Itu warna-warna ya, ada keajaiban. Yang ke-9, ada 3 waktu yang sangat spesial bagi manusia. Kalau jenengan 3 waktu ini mulia selamanya. Yang pertama, wassalamun alaihi yauma wulida, kelahiran, wa yauma yamut, kematian, wa yauma yub'atsu hayya, saat bangkit dari kubur. Jenengan mulia, memang mulia dunia akhirat. Lahir mulia dari rahim ibu mulia, bapak mulia. Meninggal mulia, ngucap kalimat syahadat. Bangkit dari kubur mulia, memang jenengan orang mulia. Rahim ibunya mulia, ayahnya mulia, tidak berzina, memang mulia. Bibirnya mulia. Meninggal mulia, taat dia, berwudu. Makanya dengan yang biasa jaga wudu, nanti walaupun nggak ada air masih, atau paling nggak tayamum, tayamum. Karena sudah kebiasaan karakter. Karakter itu tidak bisa dibuat-buat, memang aslinya. Orang mau mati itu kelihatan aslinya biasanya apa. Maka jangan kaget kalau kelihatan ada orang soleh kok sul khotimah. Kata ulama, dia itu pura-pura soleh. Kan ada orang soleh matinya sul khotimah, ada orang nakal matinya husnul khotimah. Kan ada cerita kayak begitu. Hatta ya hadisnya kan hatta yakuna bainahu wa baina nar, itu dirok, tinggal 1 dirok saja dia bertobat. Memang dia maksiatnya terpaksa, kadang-kadang ada terpaksa maksiat, dipaksa orang. Kayak ada bosnya ini yang suka nyuruh anak kecil-kecil di lampu merah di Jakarta itu, ada bosnya, kalau nggak seter sehari 100.000 kamu akan dihajar. Akhirnya dia minta-minta. Loh, dia minta-minta itu karena keinginannya atau karena terpaksa? Nah, kayak gitu itu orang soleh juga, tapi dia melo-melin sama kita. Ini kok minta-minta terus kan gitu. Kita nggak tahu latar belakangnya. Bisa jadi tampilannya buruk tapi terpaksa. Bisa jadi juga tampilannya bagus tapi pura-pura. Maka jangan kaget kalau ada orang baik matinya suul khotimah, karena tidak murni sejak awal.
palsu. Maka kalau mati itu menunjukkan aslinya seseorang. Kok mudah mengucap la ilaha illallah. Memang dia wiritannya itu la ilaha illallah terus. Sebelum subuh 1000 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Coba jangan kepleset langsung la ilaha illallah spontan. Tapi kalau nggak pernah wiritan kepleset itu. Orang kecelakaan itu orang yang spontan, yang dia lakukan biasanya apa? Jenengan ketiban kelopo, ya Allah langsung ya, karena biasa ya Allah. Kalau biasanya haduh kan gitu, haduh, wow terus itu ya pasang status wow terus, bu ganti lamali Hamjaya, wow aja, nggak pernah naik jenjang, wow terus, wow lamali Hamjaya, artinya lamali terakhir ya, bukan wow bingit nih. Lanjutkan anak muda, jangan wow terus, ada alif, ada ya. Anak muda ya nyambung, kalau mbah-mbah apa tahu hubungannya huruf hijaiyah dengan wow. Ya enggak apa-apa karena sudah sepuh mbah, apa pokoknya persiapan alam berikutnya. Dengan berbanyak amal soleh, husnudzon gitu. Ini ada keunikan. Kalau orang lahirnya sudah mulia, Nabi Isa sama Nabi Yahya sejak lahir sudah jadi nabi, mulia sejak lahir. Meninggalnya mulia, diangkat Allah ke langit. Nabi Yahya dibunuh, mulia, syahid. Terus bangkit jelas, mulia. 3 waktu penting ya Bu, maka tolong biasakan amalan kebaikan supaya terbiasa ketika ajal datang. Berikutnya nomor 10, 2 keadaan yang berbeda saat ini keunikan Quran juga ketika menggambarkan tentang datangnya kiamat. Allah berfirman apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu orang kayak laron, nyebar nggak karuan. Ada gempa bumi, ada yang ke sana, yang ke sana. Morat-marit semua. Beda dengan bangkit dari kubur. Lihat itu. Husyan absaruhum yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradum muntashir. Belalang itu kalau dia bangkit, dia itu serentak, ngalor-ngalor kabeh, ngidul-ngidul kabeh, rapi. Ini keunikan. Uniknya apa? Kalau kiamat manusia itu melayu enggak beraturan, enggak pernah latihan PBB. Tapi kalau bangkit dari kubur itu rapi, menuju satu arah toh. Kayak belalang. Jadi kalau bangkit dari kubur kayak belalang, tapi kalau saat kiamat kayak laron. Lihat itu laron. Nggak jelas, masa lampu diputer-puteri terus dia mati sendiri. Aneh, dilarang malah marah-marah laronnya. Dalam hadis Bukhari juga sama, manusia itu kayak laron. Dilarang dekat-dekat api, malah dekat-dekat mati sendiri. Sesungguhnya Nabi itu melarang jangan dekat hawa nafsu, malah senang muter-muter hawa nafsu, kecemplung hawa nafsu. Nggak percaya gini, Bu, ini uang haram, jangan diambil gitu. Wah, butuh kepeksa piye meneh. Uang haram itu kayak air mendidih. Anda minum pasti kelojotan, sakit tenggorokannya. Uang haram itu secara mental bikin pikiran jadi mendidih, panas, perasaan nggak tenang. Mendingan 2.000 jelas halalnya daripada 2 miliar haram. Habis hasil jualan babi atau hasil jualan homer. Pilih mana Bu? 2 miliar hasil jual babi sama 2.000 habis jual nasi karak gitu. Nggak milih ya Bu, terlalu sedikit. Itu yang bikin tenang justru 2.000. Maka uang haram kayak air mendidih, minum aja. Pasti jenengan akan gelisah. Orang kaya kalau uangnya haram, dia tidak akan pernah tenang. Karena hawa nafsu itu yang haram diikuti, dia akan beranak nafsu yang lain. Kalau dipotong, nggak beranak lagi.
Ini tak contohkan yang punya anak kecil ini, Mas Bayu. Anaknya minta apa? Ayah, sepeda. Ayah, balon. Ayah, HP. Ayah, game. Coba turutin ya, ada masalah berikutnya. Contoh minta sepeda. Apa masalahnya? Rantainya copot, bannya beldos, dia diserempet, dia jatuh, banyak masalah. Tapi nggak punya masalah, nggak usah dibelikan sepeda, selesai. Begitu juga harta benda. Semakin banyak harta benda, itu anak permasalahannya banyak. Belum cucunya, belum cicitnya, potong saja. Mau ke Bali, travelnya bermasalah, bannya juga kempes, macet. Di sana ternyata belum mencakup biaya ini dan itu, masih nambah biaya. Coba yang nggak berangkat ke Bali, ke DKD malah enak duduk-duduk, nggak keluar duit sama sekali. Betul nggak Bu? Rupanya nafsu kalau diturutin dia akan beranak masalah-masalah yang banyak. Di situ rahasia ulama itu, kalau harga naik kata ulama, idza ghala syai'u taraktu fa kana arfa syai'in idza ghala. Kalau harga naik saya nggak akan beli. Kata ulama apa? Itu termurah loh, wong saya nggak keluar sepeser pun. Nyambung mboten? Nyambung nggih? Alhamdulillah. Mboten. Bu, saumpamane wonten mobil terbaru, harganya murah, dijual murah untuk masyarakat Magelang 100 juta. Jenengan saya nggak beli. Uangnya utuh nggak Bu? Utuh. Yang beli uangnya hilang. Maka yang beli itu tertipu gitu. Yang nggak beli utuh. Saya kok kaya sekali ya. Uang saya kok utuh, itu kaya sekali. Ulama itu punya manajemen kayak begitu. Kalau barang-barang naik, ya nggak usah makan, makan yang lain gitu. Kok dipaksa kan? Akhirnya uangnya nggak keluar sepeser pun. Maka barang yang katanya mahal, murah sekali, oh nggak, sepeser pun nggak keluar. Itu manajemen para ulama dulu terhadap uang. Barakallah, itu kehebatan Al-Quran antara kiamat dan bangkit dari kubur, antara laron dan belalang. Nomor 11, Al-Quran adalah obat dari kesesatan, penyakit dan penyelewengan hukum. Bagaimana Al-Quran digunakan pengobatan fisik? Ya memang ada ulama seperti Ibnu Qayyim dan lainnya membolehkan. Contohnya dengan sakit baca Fatihah gitu, insya Allah sembuh. Tapi tidak menafikan usaha medis. Berarti ada dua usaha, usaha spiritual dan usaha fisikal. Ada fisiknya diobati, dua-duanya dapat. Apa fungsinya berdoa? Kita sudah berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sembuh, alhamdulillah, bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak sembuh, ada imunitas kesabaran karena punya Tuhan. Kalau orang sakit nggak punya Tuhan, dia bunuh diri. Tapi umat Islam punya Allah, jadi susah apapun dia tidak bunuh diri. Nggak percaya Bu? Jadi kan pergi ke Moskow, pernah nggak ke Moskow ini mahasiswa? Pernah? Ke Rusia, jalan-jalan aja. Pergi ke Kanada, pergi ke Jepang. Orang kalau stres bunuh diri. Di kita kalau stres baca Quran atau datang ke pengajian, insya Allah nggak stres lagi. Karena umat Islam itu punya imunitas. Ketika periksa ke dokter kandungan, diperiksa sama orang Amerika, bayi di kandungannya cacat. Kata dokter Amerikanya, aborsi saja, menyusahkan, nanti nggak prospek hidupnya. Umat Islam haram membunuh janin sudah bernyawa. Kalau masih di bawah 40 hari, di bawah 4 bulan itu masih khilaf. Tapi kalau sudah 4 bulan sudah ada rohnya, haram, cacat. Kata para ulama Islam, hidup itu ujian, harus terima kayak gitu.
Loh, sudah tahu anaknya di kandungan cacat, tetap harus dilahirkan. Karena punya keyakinan hidup adalah ujian. Orang barat nggak punya itu. Makanya kalau anaknya cacat di kandungan, aborsi. Subhanallah. Itu mental kayak gitu nggak ada kalau nggak punya iman itu. Luar biasa. Itu pelajaran kami di Mesir kayak begitu. Membahas tentang aborsi, ijtihad fil Islam. Dibahas rinci sama ulama. Jadi obat, silakan kalau jenengan banyak masalah, perbanyak baca Quran. Hari Sabtu kayak gini, Al-Baqarah, terus Ali Imran sama Al-Nisa saja sudah 3 surat saja. Nggak usah banyak-banyak. Al-Baqarah sudah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176. Itu. Insya Allah bisa mati syahid. Karena terlalu panjang. Kalau Al-Ikhlas saja ya susah mati syahid. Cepat mari. Alhamdulillah. Tapi kalau Al-Baqarah hari ini, Al-Baqarah wiridan ulama 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176. Insya Allah siap nggih Bu? Insya Allah mboten. Mboten apa-apa. Itu manusia dikasih 3 miliar nggak mau, tapi akhirat 3 miliar kalau dunia mau. Nah itu manusia, kita harus istighfar ke Allah. Makanya jenengan nanti ya masuk kamar mandi kan, terus keluar kan gini jenengan, ghufranaka katanya, atau alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afana. Ulama menjelaskan itu loh. Keluar kamar mandi aja ghufranaka, mohon ampun ya Allah. Dijelaskan gini, kamu itu loh nggak bisa mensyukuri nikmat BAB, nikmat BAK nggak pernah kau syukuri. Ada nggak orang Magelang tasyakuran gara-gara bisa BAB? Pernah nggak diundang tetangga? Ada acara apa Bu Kaji? Bisa BAB. Gitu. Ulama menjelaskan BAB itu nikmat luar biasa, menghilangkan penyakit, kuman bakteri hilang semua, kita jadi sehat. Karena nggak bisa bersyukur, doa setelah dari WC, ghufranak, ampun ya Allah saya nggak bisa bersyukur. Luar biasa itu ajaran agama kayak begitu. Kalau ajaran materialistis beda lagi. Gara-gara makan pisang, buah-buahan jadi lancar, ya belum tentu. Itu ajaran materialistis. Ini ajaran religius, keagamaan. Perlu digabungkan materi dan spiritual. Kemudian 12 hikayat awal kehidupan manusia di dunia dan hikayat awal kebangkitan di akhirat. Jadi Bu, skenario cerita kehidupan itu sudah digambarkan semua di Al-Quran. Kalau ada orang sabar kayak jenengan, dulu pernah orang lebih sabar dari jenengan. Kalau ada orang kok muni-muni, dulu banyak orang muni-muni juga. Jadi jenengan itu bukan makhluk baru. Itu sudah lama kayak gitu, gaya-gaya gitu sudah ada semua. Maka pilihlah aktor yang soleh gitu. Kira-kira jenengan mau jadi Musanya atau Fir'aunnya? Musa, berarti siap ditenggelamkan di kira-kira mau jadi Namrudnya Pak Ibrahimnya mahasiswa ini? Siap dibakar. Loh, tertawa, nggak berani konsekuennya, cuma jawabannya mantap, Ibrahim. Kira-kira mau jadi Sa'labah yang kaya nggak jamaah, atau jadi Abu Bakar yang hartanya habis, miskin gara-gara bantu Nabi? Pilih mana? Abu Bakar. Teorinya begitu, prakteknya ya Sa'labah. Kira-kira Korun kaya raya atau jadi Lukman yang miskin, budak, hitam, pendek, tapi banyak ilmunya? Ayo pilih mana? Lukman. Itu teorinya, bibirnya Lukman, tapi hatinya tetap Korun, kan gitu. Itulah bedanya antara ilmu dan amal. Coba tahajud paling bagus itu yang paling panjang, bukan 13 rakaat. Kalau bisa Al-Baqarah
rakaat. Ayo itu. Bagusan mana? 1 rakaat Al-Baqarah dengan 1 rakaat Al-Ikhlas. Al-Baqarah. Teorinya begitu, prakteknya Al-Ikhlas. Coba praktekkan sebelum meninggal 1 rakaat Al-Baqarah. Buat cerita di alam kubur. Kalau ada malaikat datang, "Marrabuka?" Kinsik malaikat, aku wis pegel salat tahajud 1 rakaat Al-Baqarah. Jamaah adik-adik, nggih, oh ya wis enggak usah takut. Jadi sebelum datangnya mungkar nakir ada namanya malaikat basyir mubasyir. Kalau dengan soleh akan kasih tahu, nanti ada yang datang, jangan takut ya. Itu kawan saya, agak galak gitu. Namanya mungkar nakir. Kalau dengan soleh malaikatnya namanya basyir mubasyir, ngasih kabar gembira. Namanya ruman juga ada dalam hadisnya. Nanti baca itu Imam Qurtubi tentang tazkirah itu ada, dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga ada bahas itu. Jadi jenengan wanita soleh jangan takut, nanti ada amal jenengan soleh datang, cakep sekali jenengan, wih cakep sekali, sinten jenengan tiang Magelang po mboten, ana amaluka soleh, saya amalmu. Terus ngasih tahu, don't worry, don't be sad. Apa itu maksudnya? Don't worry atau tanggamu mbak, don't worry. Don't worry itu jangan khawatir. Nanti setelah ini ada namanya malaikat agak galak, mungkar nakir. Jawab aja apa adanya, kamu orang soleh. Jadi ada prolognya, jenengan sudah punya kenalan orang dalam. Dekengane pusat. Ya malaikat jangan khawatir, wis pokoknya aman lah, nggak usah banyak birokrasi. Malaikat juga suka birokrat gitu, suka nanya-nanya. Sebentar, saya yang ngajar loh pertanyaan gini di jamaah saya. Apa pertanyaan? Marabuka tuh? Iya. Jawabannya saya tahu. Allah Rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammad Nabi. Wa ma kitabuka? Al-Qur'an kitabi. Wa ma dinuka? Al-Islam dini. Wa man abuka? Ibrahim abi. Wis tak ajarke nang masyarakat, mosok gurune ditakoki. Kata malaikat, bener juga ya. Itu kisahnya ulama besar Harun Al-Wasiti. Dia itu ngajar kayak gini, ngasih bocoran tentang alam kubur, kok masih ditakoki wong. Wis yang ngasih bocoran malah. Seharusnya pertanyaannya, kenapa kamu kasih bocoran? Ya gitu. Itu sudah dibocorkan kayak gini, saya sudah bocorkan Bu. Nanti di kuburan, pertanyaannya sudah Anda ketahui dan jawabannya sudah. Pertanyaan gini, Mar Rabbuka? Jawab, Allahu Rabbi. Gitu. Wa man nabi juga atau maqaluka fi hadzal rajul Muhammadur Rasulullah kan gitu. Sudah ada jawabannya. Wa ma kita buka Al-Qur'an kitabi, wa ma dinuka al-Islamu dini, wa man abuka Ibrahim abi. Bapakku Ibrahim gitu. Bapak agama. Loh, kira-kira kalau jenengan mau ujian dikasih bocoran bisa jawab enggak? Masa enggak bisa jawab, ya keterlaluan, sudah dapat bocoran dan enggak bayar loh bocoran ini. Beda waktu kita Eptanas dulu, ada LJK itu harus bayar ke pihak tertentu. Ini sudah ada bocoran. Saya yakin yang hadir bisa jawab semua. Jangan takut, jangan takut. Selama jenengan punya syahadat, bahkan ulama jawabannya nggak harus begitu. Jawabannya cukup la ilaha illallah. Marabbuka la ilaha illallah. Wa man nabiyuka la ilaha illallah. Nama kita buka la ilaha illallah. Nama dinuka la ilaha illallah. Malaikatnya bingung, kok jawabannya nggak sesuai dengan SOP yang diturunkan oleh langit gitu. Loh, la ilaha illallah lebih tinggi daripada amal yang lainnya. Di akhirat nanti ada 99 catatan. Dan satu catatan la ilaha illallah. Amal jenengan 99 baik semua. Yang ini satu tok la ilaha illallah. Ditimbang masih unggul la ilaha illallah. Itulah protesnya Nabi Musa. Tuhan kasih aku wiritan. Kul la ilaha illallah. Banyak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Nabi Musa, wah banyak yang ngucap la ilaha illallah juga itu. Kata Allah, wahai Musa,
La ilaha illallah, ditimbang semua amal manusia masih tinggi la ilaha. Sedekah kalau Anda nggak Islam nggak akan diterima. Haji jenengan nggak Islam juga nggak akan diterima. Sedekah sak kota Magelang tapi nggak punya la ilaha illallah, kuncinya ternyata la ilaha illallah. Disebut kalimatul ikhlas, keikhlasan. Maka itu ada cerita-cerita orang terdahulu akan terulang lagi. Maka jangan katakan Fir'aun nggak ada, fisiknya nggak ada di museum. Kok nggak disiksa? Itu alam barzah malah dikasih AC, kasih balsem, di mumi. Jangan bayangkan alam barzah itu alam materi, bukan alam materi. Tidak bisa. Maka salah kalau kubur dikasih HP, di kamera, nanti dikasih CCTV, dites, disiksa enggak ya? Dia kan ratu dangdut, nggak boleh ngomong begitu. Alam barzah bukan alam materi, itu kuburan. Ini alam barzah. Barzah itu kalau soleh Iliyin, kalau buruk sijin, itu ada namanya barzah begitu. Bukan yang di kuburan itu, gitu. Coba temenin orang yang nakal semalam aja, kira-kira jenengan kecipratan apa godo geni, waktu geni kan tidak. Karena yang disiksa itu di alam barzah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang aneh di kuburan itu sifatnya kasuistik, tidak pasti. Contoh, ada orang soleh jasadnya enggak hancur, ya enggak apa-apa. Para nabi enggak hancur, tapi tidak jadi syarat orang soleh jasadnya enggak hancur. Ada juga yang hancur. Coba kalau Magelang soleh semua, kebak kuburan, dikeduk utuh, bingung. Kita harus memperbanyak kuburan kok utuh kabeh lho, jadi masalah. Maka kata ulama, hancur juga nikmat, gitu loh. Ganti baru. Kalau yang enggak hancur ya berarti lama itu. Ya enggak apa-apa. Maka ulama menjelaskan kalau ada hafid Quran jasadnya enggak hancur, ya enggak apa-apa. Ada hafid Quran jasadnya hancur, ya enggak apa-apa. Yang dinilai Allah bukan jasadnya. Yang dinilai Allah hatinya. Fir'aun itu utuh masih malah di museum. Malah ada banyak pengunjungnya, bayar lagi, mendatangkan uang. Apakah Fir'aun gak disiksa? Disiksa. Ayat Ghafir itu apa? Adkhilu ala fir'auna syaddal adab itu. Orang dimakan ikan paus, disiksa enggak kalau nakal? Kan bukan kubur, masa siksa paus kan enggak? Berarti barzah maksudnya kan gitu. Ada orang mati nggak tahu keberadaannya karena masuk lorong itu kayak gua nggak tahu apa siksa gua apa siksa kubur, siksa ikan. Ada orang mati naik pesawatnya hancur, jasad semuanya lebur, itu disiksa di mana kalau dia nakal? Siksa pesawat. Makanya memahami alam jabarut, malakut seperti alam kubur itu tidak pakai alam nasut. Ini alam nasut pakai indera. Ini semua nasut. Kalau sudah level tinggi, lahut, sudah alamnya beda lagi. Kata para ulama, sebenarnya jaraknya dekat sekali, cuma kita ada barzahnya, ada pembatasnya. Jangan-jangan bapak kita itu di alam barzah lagi bahagia itu, ya nggak jauh-jauh dari kita juga. Cuma kita nggak tahu. Nanti tahunya melalui mimpi. Apanya? Li, sun ya, kirimane nggih. Transferannya li Yasin, sun. Nanti kisahnya itu Habib Abdullah Al-Haddad itu. Ada orang tua di alam barzah mimpi. Ya rebutan doa kaum muslimin kan, kalau doanya kaum muslimin itu kayak cahaya, rebutan orang-orang yang nggak dapat kiriman dari anaknya. Terus ada orang nggak rebutan, tenang aja. Ditanya sama yang mimpi, kok anda nggak ikut rebutan? Tiap pagi, tiap malam anak saya kirim doa. Anakmu di mana? Itu jualan di pasar katanya. Ini didatangi sama kiainya. Betulkah kamu punya ayah kau mimpi? Oh iya betul. Apakah kau bacakan ini? Iya.
Mimpi lagi bapak itu ikut rebutan. Kemudian nanya kiainya, kok sekarang rebutan? Jawabannya apa? Anak saya sudah meninggal. Pak Kiai pergi ke pasar, mana penjual itu? Sudah wafat. Subhanallah. Maka pentingnya doa dan amal jariah. Seperti kayak wakaf jariah, ilmu manfaat jariah. Kalau kita mendoakan itu kan tergantung kita doanya. Kalau mati sudah selesai. Maka ibu-ibu yang ada kesempatan wakaf, semampunya, tidak harus banyak. 2.000 juga boleh. Ini mau bangun apa? Saya mau wakaf berapa Bu Kaji? 2.000. Kata panitia, 2.000. Jangan bilang begitu. 2.000 berupa 1 butir pasir pun atau 1 batu bata itu sampai akhirat. Nggak apa-apa Bu, jangan malu. Sedekah 2.000. 2.000 ping 10 berapa Bu? Duh, 20.000 pahalanya minimal 20.000. Sekarang nggak sedekah gara-gara malu. 0. Ping 10 berapa Bu? 0. Berarti bagusan mana? 2.000. Maka jangan malu kalau punya uang. Wah ini 500 masukkan kotak amal. Kali 10 berapa Bu? Loh nilainya 5.000. Sekarang malu 500 enggak, berarti 0. 0 kali 10 tetap 0. Itulah pentingnya famay ya'mal misqala dzarrah, sekecil apapun. Nomor 14. Ini juga keunikan Al-Qur'an. Doanya Nabi Ibrahim sebelum tinggal di Mekah nggak pakai al-hada baladan amina itu. Tapi setelah meninggalkan istrinya dan anaknya, hadal balada, itu keunikan Al-Qur'an. Gimana tuh Pak Ustadz? Ada baladan amina, ada al-balada amina. Harus tahu uniknya gini loh. Ketika nggak pakai al itu sebelum tinggal di Mekah. Setelah tinggal di Mekah ada alnya. Itu yang hafal Quran jenengan enak, tahu maksudnya kan gitu. Terus 15, ada 3 bapak di dalam Al-Qur'an ya. Ada bapak kandung namanya Walid. La uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidiw. Itu bapak kandung biasanya. Kalau emaknya meninggal, kemudian bapaknya nikah lagi, biasanya tidak disebut wabil walidaini, tapi abawaihi. Berarti ibunya tiri kan gitu. Keunikan Al-Qur'an kayak begitu. Kalau jenengan disuruh berbuatlah wabil walidaini ihsana, berarti itu bapak kandung dan ibu kandung. Tapi Nabi Yusuf fakhara raqian itu yang tentang abawaihi alal arsy, berarti ibunya bukan ibu kandung karena abawaihi. Keunikan Al-Qur'an kayak gitu. Kalau tahu bahasanya, terjemahnya ya sama, kedua orang tuanya. Tapi karena tahu keunikan Al-Qur'an, walidaihi berarti 2 ayah ibu kandungnya. Tapi kalau abawaihi berarti itu kemungkinan itu bukan kandung, itu ibu angkat atau ibu tiri, nggak asli. Nanti baca surat Luqman juga ada wabil walidaini. Terus kalau bapak ya tentang Nabi Yusuf itu surat Yusuf akhir-akhir. Jadi ada bapak biologis ya bapak kita, ada bapak kedua manusia. Bapak manusia pertama Nabi Adam, manusia kedua karena ada banjir. Bapak manusia kedua namanya Nabi Nuh. Bapak agama namanya Nabi Ibrahim. Karena semuanya kafir, tinggal Nabi Ibrahim dan Sarah. Berarti agama kita ini sebenarnya ikut bapak agama kita, yaitu Ibrahim itu. Bapak Ibrahim disebut bapak kita, makana Ibrahimu itu. Dan Nasraniyah wala Yahudiyah itu Nabi Ibrahim itu ayah kita. Ada ayah biologis, ada ayah ideologis gitu. Ada bapak biologis kita ya bapak Adam atau bapak kita. Ada bapak kedua kemanusiaan Nabi Nuh. Ada bapak agama berarti Nabi Ibrahim.